Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Microsoft Excel yang kita kenal adalah merupakan sebuah program aplikasi pengolah angka. Selama ini memberikan solusi mudah dalam mengelola sistem administrasi dan keuangan. Maka perlunya kita mempelajari hal ini agar permasalahan yang sifatnya administratif dapat diperbaiki. Berdasar pada hal itu, maka kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar penggunaan fungsi dan pembuatan rumus Microsoft Excel. Sahabat, di video sebelumnya kita membahas soal membuat format nilai dengan menggabungkan dua fungsi if dan and dalam sebuah rumus. Kali ini kita akan membahas masalah yang hampir sama, yaitu membuat format nilai dengan menggabungkan dua fungsi Microsoft Excel if dan or. Kalau sebelumnya if dan and, sekarang kita akan coba menggabungkan if dan or. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti ulasannya. Langsung kita membuka program Microsoft Excel-nya. Saya akan mengawali dengan membuat rentang nilainya terlebih dahulu. Saya buat tabel kecil untuk rentang nilai. Ini headernya saya beri judul interval. Ini adalah kategori. Kita coba perbesar dulu. Lalu kita buat tabelnya. Saya akan membuat 3 kriteria saja. Kriteria yang pertama adalah tidak lulus dengan rentang nilai 0 sampai 50. Kriteria yang kedua atau kategori yang kedua adalah remedial dengan rentang nilai 51 sampai 60. Kategori yang ketiga adalah lulus dengan rentang nilai 61 hingga 100. Nah, sahabat, ini adalah nilai intervalnya yang akan kita coba terapkan ke dalam sebuah tabel tentang penilaian. Kita akan membuat tabel yang mungkin hampir sama dengan yang kemarin. Kita coba masuk ke sheet kedua. Kita buat judulnya penggunaan fungsi if dan or. Header tabelnya kita buat dengan nomor, kemudian nama, lalu mata pelajaran. Sebagai contoh kita kasih 3 saja mata pelajarannya. Yang pertama adalah IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia misalnya. Lalu kemudian masukkan kolom jumlah. Ini rata-rata dan ini adalah keterangannya. Nah, kita atur, sahabat, tabelnya. Kita kasih garis dulu. Nomornya kita perkecil, namanya kita lebarkan.
Ini kita coba untuk bahasa Indonesia agak lebar. Rata-ratanya, keterangannya. Nah, ini ada lebihan kolom, kita hapus saja. Kita coba buat di tengah. Kita beri warna headernya. Kita kasih warna putih untuk teksnya. Kita tebalkan. Kita cut saja ini ya, garis ini kita cut untuk mata pelajaran. Nomornya juga kita cut dengan menggunakan Mirage and Center, sama jumlah rata-rata. Kemudian keterangannya kita cut dengan Mirage and Center, kita ketengahkan dengan menggunakan Middle Alignment. Nah, sahabat, tabelnya sudah siap kita isi dengan nomor 1. Nah, kita buat di tengah saja dulu biar nanti hasilnya di tengah. Nomor 1, kemudian kita coba drag ke bawah sambil menekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Namanya kita isi, misalnya adalah Argo. Namanya keren, Argo. Kemudian Bromo. Ini Caca Handika. Kemudian Erna. Ya, nama-namanya sudah. Kemudian kita input nilainya. Misalnya nilainya 40, 30. Untuk nilai IPA ya 45, ini 50, ini 55 misalnya. Lalu kemudian IPS kita masukkan nilainya, misalnya 60, 69, kemudian 70, 65, kemudian 61, 72 misal. Untuk bahasa Indonesianya kita masukkan nilainya 80, 85, 84, 89, 88 misalnya begitu. Nilainya sudah kita input, baik nilai IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Contohnya demikian, sahabat. Nah, tinggal kita membuat rumus untuk jumlahnya. Seperti biasa kita menggunakan fungsi sum atau sum ya, sama dengan sum C4. C4 berarti kolom IPA ya. C4 sampai dengan E4 kolom bahasa Indonesia. Jadi C4 sampai E4 kita jumlahkan. Kita enter, hasilnya adalah sekian. Ya, sama dengan sum C5 sampai dengan E5. Hasilnya kita enter 185. Kalau sudah, kita drag saja ke bawah. Ini hasilnya untuk jumlahnya 189, 185, 194, 200, 215. Nah, sekarang kita membuat rumus untuk rata-ratanya. Untuk nilai rata-ratanya sama dengan
Ini yang sudah biasa kita gunakan adalah rumus average. Kurung buka sama dengan tadi membuat rumus jumlah, yaitu dari mulai C4 sampai E4. Kita akan rata-ratakan dari mulai mata pelajaran IPA sampai kepada mata pelajaran bahasa Indonesia, atau dari C4 sampai E4. Kita enter, hasilnya adalah 63. Ini sebagai nilai rata-ratanya. Atas nama Argo, nilai rata-ratanya adalah 63 dan jumlah nilainya adalah 189. Kita drag saja ke bawah, ini hasilnya 63, 61, 64, 66, 71. Nah, kita lanjut sahabat untuk keterangannya. Bagaimana membuat rumus keterangan? Seperti halnya judulnya, kita akan menggabungkan dua fungsi ini, dua fungsi if dan or. Kalau sebelumnya kita menggabungkan dua fungsi if dan and, kali ini kita akan menggabungkan dua fungsi if dan or. Caranya, rentang nilainya sudah kita buat tadi, seperti ini. 0 sampai 50 kategori tidak lulus, 51 sampai 60 kategori remedial, 61 sampai 100 kategori lulus. Baik, kita mulai saja untuk keterangannya. Kita akan buat rumusnya sama dengan jika or, ya di sini kita tambahkan or. Or itu artinya atau. Maka kita akan mengartikan itu nanti pada perumusannya. Jika, nah, lagi-lagi sahabat, saya coba ulangi. Kita akan menguji kolom rata-rata. Ya, sebagai nilai akhir daripada tes mata pelajaran itu adalah rata-rata, maka yang akan kita uji adalah kolom rata-rata atau nilai rata-rata. Saya beri warna kuning di sini. Ya, ini artinya akan kita uji untuk membuat rumus keterangan. Kita coba mulai. Sama dengan jika kita tambah or di sini. Ya. Di kolom berapa rata-rata atau di sel berapa rata-rata ini? Karena rata-rata posisinya ada di sel G4, maka kita akan masukkan sel G4 ini. Jika G4 adalah 0 atau, maka ada or, kita baca atau. Kalau kemarin kita baca dan, sekarang kita baca atau. Jika G4 adalah 0 atau G4 dan G4 lebih kecil dari 50, kita tutup kurung, maka tidak lulus. Lalu kemudian pilihan yang kedua, ini baru satu. Yang kedua, jika G4 adalah 51 atau G4 kurang dari 60, kita tutup kurung, maka kategorinya adalah remedial. Yang ketiga, jika G4 adalah 0
61 atau G4 kurang dari 100, maka kategorinya adalah lulus. Ya, terakhir kita tambahkan pilihan kosong. Jadi ketika nanti nilai rata-rata ini kosong di kolomnya, maka kosong pula hasilnya, tidak ada nilai apapun. Ya, kemudian kita tutup kurung 3 karena kita punya PR kurung buka 3, maka perlu kita tutup juga 3 kali tutup kurung. Nah, sahabat, kita akan baca sekali lagi. Ya. Jika G4 atau jika nilai rata-rata gitu adalah 0 atau nilai rata-rata kurang dari 50, maka sebagai keterangannya nanti adalah tidak lulus. Pilihan yang kedua, atau jika G4 adalah 51 atau G4 kurang dari 60, maka sebagai keterangannya nanti adalah remedial. Lalu pilihan yang ketiga adalah jika G4 adalah 61 nilainya nanti, jika rata-rata atau jika nilai rata-rata adalah 61 atau jika nilai rata-rata kurang dari 100, maka sebagai keterangannya nanti adalah lulus. Ya. Terakhir adalah pilihan kosong, kemudian tutup kurung 3. Kalau sudah, kita akan coba enter hasilnya seperti apa. 63 adalah lulus. Karena tadi kalau kita lihat rentang nilainya seperti ini. Di atas 60 adalah lulus. 61 sampai 100 adalah lulus. Ya. Kita drag ke bawah. Hasilnya lulus semua ternyata. Bagaimana kalau kita ganti, ini kita turunkan nilainya misalnya menjadi 40 misal, maka hasilnya ada remedial. Lalu misalnya Caca kita turunkan nilainya menjadi 50 misalnya, maka hasilnya remedial. Begitu sahabat. Nah sahabat, selesai sudah pembahasan kita terkait dengan penggunaan fungsi if dan or. Bisa sahabat kembangkan sebagus yang sahabat harapkan. Semoga ini bermanfaat dan mudah diaplikasikan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.